Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد الحمد لله. Pagi hari ini kita kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang senantiasa kita harapkan diberkahi oleh Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita dari kitab Dalilus Sa'ilin, yang mana pada kesempatan kali ini kita mengkaji bab yang menjelaskan tentang as-sadaqah atau keutamaan bagi seseorang yang bersedekah mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh para ulama, sedekah adalah mengeluarkan harta dengan tujuan taqarruban ilallahi Subhanahu wa taala. Mengeluarkan harta tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekah itu menjadi benteng antara orang yang bersedekah dengan keburukan, yang artinya sedekah itu bisa mencegah seseorang dari perkara-perkara buruk yang akan menimpa dirinya. Wadafi'atun li'azimil bala'i wasyarr, dan menjadi penolak daripada bencana yang besar dan juga keburukan. Dan sedekah dikatakan oleh para ulama juga bisa menjauhkan orang yang bersedekah tadi daripada wafat dalam keadaan su'il khatimah wa iyadu billah. Dan tentu ini semua atas izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan sampai kalian itu membatalkan atau menghilangkan pahalanya sedekah dengan apa? Mengungkit-ungkit dan melakukan keburukan. Berarti dari ayat ini kita bisa ketahui bahwasanya amal yang baik itu bisa sirna, bisa binasa, bisa hilang pahalanya, yang mana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini berfirman, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang menginfakkan hartanya tujuannya bukan karena Allah tapi riya, ingin dipandang oleh manusia, liyarahun nas, tujuannya supaya dipuji oleh manusia. Nah, mengungkit-ungkit juga berbuat keburukan itu juga bisa menjadikan pahalanya sirna, seperti orang yang bersedekah dengan riya. Tujuannya bukan mendekatkan diri kepada Allah, tapi biar dibilang sama orang dermawan. Tujuannya biar dipuji oleh orang. Nah, ini akhirnya menjadikan sedekahnya sia-sia, tidak mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dalam ayat yang lain surat Al-Baqarah ayat 271 Allah Subhanahu wa taala berfirman in tubdus shadaqati fa ni'ma hiya. Dalam tafsirnya disebutkan in tadharu, jikalau kalian menampakkan apa yang kalian sedekahkan tentunya lillah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, fa ni'ma ma tasaddaqtum bihi, maka itu merupakan sebuah kenikmatan, sebuah kebaikan. Kalian bersedekah secara terang-terangan tapi sedekahnya lillahi ta'ala, maka itu merupakan kebaikan. Wa in tukhfuha, akan tetapi jikalau kalian bersedekah dengan cara sembunyi-sembunyi, wa tu'tuhal fuqara'a fahuwa khairul lakum, dan kalian berikan sedekahnya tadi kepada fakir miskin yang membutuhkan, maka itu lebih afdal, lebih utama. Jadi kalau kita mau bertanya mana yang lebih utama, sedekah secara terang-terangan atau sedekah secara sembunyi, secara sir, maka secara sir itu lebih utama. Karena apa? Li'annahu ab'ad 'anir riya, karena sedekah sembunyi-sembunyi itu jauh daripada riya, lebih dekat dengan keikhlasan. Wa yukaffir ankum min sayyi'atikum, dan Allah akan dengan sedekah tadi akan menghapus dosa-dosa kalian. Wallahu bima ta'maluna khabir, Allah itu maha mengetahui apa yang dilakukan, apa yang diniatkan oleh hambanya. Tidak ada yang tertutup, la yakhfa alaihi syai' min ahwalikum, enggak ada yang tertutup dari keadaan manusia, itu diketahui semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedekah di sini dijelaskan kalau dinampakkan terang-terangan tapi lillah, maka itu baik. Wa in tukhfuha, tapi kalau kau sembunyikan sedekahnya secara sirriyah, fahuwa khairun lakum, maka itu lebih utama untuk kalian. Di sini menunjukkan sedekah secara sembunyi-sembunyi atau secara sirriyah itu lebih afdal daripada sedekah secara terang-terangan. Dalam ayat yang lain masih di dalam surat Al-Baqarah ayat 276 Allah Subhanahu wa taala berfirman yamhaqullahu riba. Riba ini dilarang sama Allah Subhanahu wa taala, dan pelaku riba atau yang memakan dari riba ini diharamkan pelakunya ini daripada keberkahan hartanya. Fala yantafi'u bihi, maka dia enggak akan mendapatkan manfaat dengan hartanya. Wallahu la yuhibbu kullu kaffarin athim. Jadi riba ini diharamkan oleh Allah. Wa yurbis sadaqat, berbeda dengan sedekah. Sedekah malah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hartanya yang disedekahkan tadi justru malah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman la khaira fi katsirin min najwahum. Jadi bisik-bisik, berbicara secara sembunyi-sembunyi, jadi tidak ada kebaikan di dalamnya. Illa man amara bisadaqatin, kecuali kalau ucapannya tadi mengajak kepada kebaikan seperti bersedekah, au al-kalimah at-thayyibah, seperti ucapan-ucapan yang baik, au ma'rufin au islahi bainan nas, atau menyatukan orang yang berselisih. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima, dan yang melakukan itu tujuannya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, rajian, dan berharap mendapatkan pahala, maka dia akan diberikan pahala yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadih, yang nerima taubat hambanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membahas orang-orang yang tidak pergi ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan kepada mereka bahwasanya yang bisa menerima taubatnya seorang manusia hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'khudus shadaqat, dan Allah menerima sedekah dan juga memberikan pahala atas sedekah tersebut. Wa annallaha huwat tawwabur rahim,
Allah Subhanahu wa taala itu menerima taubatnya hamba-hambanya jikalau mereka kembali untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau balik, yang namanya bertaubat itu kan berarti kembali. Ketika dia melakukan sebuah kesalahan, dia menjauh dari Allah, dia lari dari Allah. Ketika dia taubat berarti dia sedang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang kembali tadi akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagian daripada ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang sedekah. Kemudian dalam hadis di dalam Sahih Al-Bukhari diriwayatkan dari Abi Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin thayyib wa la yaqbalu Allahu illa thayyib wa inna Allaha yataqabbaluha bi yaminihi thumma yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukum faluwah hatta takuna mithlal jabal." Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyemangati kita, yuraghibuna, untuk apa? Bersedekah, mengeluarkan harta, tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanat bi aqallil qalil, walaupun sedekahnya itu sangat sedikit. Jadi hadis ini Nabi SAW ngajak kita, nyemangati kita supaya apa? Mengeluarkan harta di jalan Allah. Gak bisa banyak, walaupun sedikit keluarkanlah hartamu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis ini Nabi menyebutkan walaupun dengan apa? Bi adli tamratin. Kau punya banyak, sedekah yang banyak. Kau nggak punya banyak, sedekahlah dengan semampumu, walaupun itu sangat sedikit. Dalam hadis ini Nabi SAW mengabarkan kepada kita bahwasanya barang siapa yang bersedekah bigimati tamrah, walaupun dengan ukuran kadar kurma, tapi itu dari hasil yang halal, bukan dari mencuri, bukan dari mengambil milik orang, memang miliknya. Mampunya bersedekah cuma sebutir kurma, ya berikan sebutir kurma tadi. Walaupun dengan sesuatu yang sedikit, kau tetap dianjurkan untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dari sesuatu yang halal. Karena orang itu kalau bersedekah dari barang yang haram, itu seperti seseorang yang mencuci pakaiannya dengan air kencing. Kata para ulama, orang man tasaddaqa min malil haram, siapa yang bersedekah dengan harta yang haram, dapatnya dari mencuri misalnya, kemudian disedekahkan, maka dia seperti orang yang mencuci pakaiannya dengan air kencing. Bukannya tambah bersih, bukannya tambah suci, tapi tambah najis. Mungkin tadinya nggak najis, cuma kotor, tapi begitu dicuci dengan air kencing, bukan hanya kotor bertambah kotor, tapi selain bertambah kotornya juga menjadi najis. Nah, yang penting dari harta yang halal. Dan Allah tidak menerima kecuali dari sesuatu yang halal. Fa innallaha subhanahu wa ta'ala yataqabbaluha biyaminihi karamatan laha. Kalau orang bersedekah walaupun dia sedikit dari hasil yang halal, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Biyaminihi, kiasan dengan tangan kanannya. Orang kalau nerima sesuatu dengan tangan kanan itu menunjukkan kalau nerimanya dengan baik. Jadi sedekahmu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun itu sedikit. Thumma yunammiha wa yudha'ifu ajraha litathqula fi mizani sahibiha. Kemudian sedekahmu tadi akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Nanti pahala tadi menjadi berat di timbangan seseorang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sedekah itu walaupun sedikit diterima sama Allah taala. Kemudian sedekahnya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dikatakan hatta takuna mithlal jabal. Sampai nanti menjadi besar pahalanya seperti gunung, walaupun yang dikeluarkan sedikit. Kurma satu biji, tapi pahalanya bisa seperti gunung. Karena apa? Dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini targhib buat kita ya. Jangan sampai nunggu kaya baru sedekah. Lawang tadi Nabi bilang apa? Sedekah walau bi'adri tamrah, dengan qimahnya atau harganya atau yang setara dengan satu biji kurma. Kalau mampunya cuma sebiji kurma ya sudah keluarkan.
Misalnya sebiji kurma harganya berapa? 300 rupiah atau 500 rupiah atau 1000 rupiah, ya sudah keluarkan 1000 rupiah. Kau mampunya segitu, keluarkan segitu, dan itu akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi, ada 7 golongan yang kelak akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang pemimpin yang adil, kemudian seorang pemuda yang bertumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seseorang yang hatinya terikat dengan masjid, kemudian 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena mencintai kepada Allah, karena cinta kepada Allah, dan juga berpisah karenanya. Kemudian seseorang yang diajak oleh seorang wanita yang punya kedudukan, yang cantik, diajak berzina, tapi dia menolak dan berkata, saya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rajulun tasaddaqa, kemudian seseorang yang bersedekah, akhfa, sedekahnya ditutupin, sedekahnya secara sembunyi-sembunyi, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sehingga tangan kirinya itu tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan yang terakhir, wa rajulun dzakarallaha khaliyan, seseorang yang sendiri berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian meneteskan air mata, kedua matanya meneteskan air mata. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Nah, salah satu daripada 7 golongan yang kelak akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah seseorang yang bersedekah sembunyi-sembunyi, sampai diibaratkan ketika tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya nggak tahu. Jadi sedekah sirriyah. Nah, ini orang yang kelak termasuk daripada golongan yang mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rajulun tasaddaqa sadaqatan at-tatawwu', bukan mengeluarkan zakat, tapi seseorang yang bersedekah, ya, fabalagha fi ikhfa'i sadaqatihi, dan sangat merahasiakan sedekahnya, nggak ada orang yang tahu, sampai tangan kirinya saja nggak tahu. Atau kalau mau diibaratkan lagi, dia bersedekah, di sebelahnya ada orang, orangnya nggak tahu kalau dia bersedekah, saking apa menutupnya. Nah, yang seperti ini termasuk daripada 7 golongan, salah satu daripada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sedekah secara sembunyi-sembunyi itu ab'adu minar riya, jauh daripada riya. Walaupun terkadang sedekah secara terang-terangan itu juga baik. Zakat, mengeluarkannya tentu secara terang-terangan, harus ngasih tahu ini zakat. Kemudian sedekah, terkadang ada kalanya kita yang penting harus lillahi ta'ala. Kalau niatnya seterang-terangan juga sombong, kepingin dipuji sama orang, ya tidak ada manfaatnya. Tapi kalau dia tujuannya lillahi ta'ala dan sedekahnya secara terang-terangan, supaya apa? Ngajak yang lain untuk sedekah. Misal ada masjid butuh bantuan, oh ke orang setempat situ nggak ada yang sadar, akhirnya dia ngajak yang lain, ayo mari kita kumpulkan uang untuk renovasi masjid misal. Saya yang pertama, saya mau nyumbang sekian. Begitu dia mengucapkan tapi niatnya lillahi ta'ala, dan dia sedekah secara terang-terangan, tujuannya apa? Supaya ngajak yang lain. Jadi kalau ada misi untuk mengajak yang lain, maka di saat itu sedekah secara terang-terangan juga baik. Asalkan dia bisa menjaga supaya tidak riak dan melakukannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sedekah secara sembunyi-sembunyi, tentu dari ayat yang pertama sudah kita baca, lebih utama. Seperti Sayyidina Ali Zainal Abidin, nah, tiap malam beliau itu bawa makanan ke rumahnya para fuqara wal masakin yang ada di kota Madinah. Kalau malam sudah sepi, orang udah pada tidur, dia keluar dan dipikul sendiri, gak apa orang. Saking apa, nggak mau ada yang tahu, hatta pembantunya, keluarganya semua nggak boleh tahu. Sendiri keluar, taruh depan rumahnya orang yang nggak punya, taruh depan rumahnya orang nggak punya. Ketika
beliau meninggal dunia, penduduk Madinah baru tahu, oh ternyata tiap malam yang dulu kirim makanan depan rumah itu beliau. Karena setelah wafatnya beliau nggak ada lagi orang yang kirim sedekah seperti itu. Biasanya mereka buka pintu di pagi hari dapetin bantuan. Setelah wafatnya beliau nggak ada lagi. Dan ketika dimandikan sampai banyak luka seperti luka memar di pundaknya. Karena apa? Ya tiap malam mikul gandum, mikul makanan sendiri, keliling ke rumahnya para fuqara wal masakin. Padahal beliau orang yang andai saja mengeluarkannya diketahui sama manusia aman. Orang luar biasa, cucunya Nabi Muhammad, orang yang mulia yang sudah bisa menjaga keikhlasannya, tapi tetap lebih memilih sedekah secara sembunyi-sembunyi karena syaitan itu enggak mau manusia berhasil. Ketika dia sedekah dibisikin supaya riya. Kalau enggak riya nanti dibisikin supaya takjub, bangga dengan amalnya sendiri. Saya ini sudah beramal banyak. Saya enggak kayak fulan yang enggak pernah beramal. Saya amalnya banyak. Syaitan enggak akan berhenti ganggu manusia. Makanya shadaqatus sir kenapa bisa lebih afdal? Karena ba'idun anir riya, jauh daripada riya. Dan dia melakukannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis juga diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-yadul ulya, tangan yang di atas itu khairun minal yadis sufla, lebih baik, lebih utama daripada tangan yang di bawah. Wal yadul ulya al yadul munfiqah, tangan yang di atas adalah tangan yang menginfakkan hartanya atau tangannya orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain wal yadus sufla, dan tangan yang di bawah hiya as-sailah, yaitu tangannya orang yang meminta pertolongan. Jadi Islam mengajarkan kita itu enggak minta-minta kecuali terpepet. Jadi keadaannya darurah. Wa ma'adzalika faqad amara bi husni tasadduq. Dan Islam juga mengajarkan agar orang yang bersedekah itu bersedekah dengan cara yang baik. Jangan sampai setelah bersedekah itu apa? Ngungkit-ngungkit sedekahnya. Dan jangan sampai ketika bersedekah nyakitin orang yang disedekahi. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kau hapuskan, kau hilangkan pahalanya sedekah tadi dengan mengungkit-ungkit atau ketika bersedekah nyakitin orang dengan cara semena-mena misalnya. Jangan. Jadi Islam mengajarkan jangan minta-minta kecuali keadaannya terpepet ya. Dan di samping itu Islam juga mengajarkan kalau kau bersedekah, sedekahlah dengan cara yang baik. Jangan diungkit-ungkit, jangan nyakitin orang yang disedekahi. Karena sebetulnya yang butuh itu bukan orang yang minta atau yang terima sedekah. Yang butuh itu orang yang bersedekah. Kita ketika bersedekah itu yang butuh itu sebetulnya siapa? Kita yang bersedekah. Karena apa yang kita sedekahkan nanti menjadi investasi kita di akhirat. Pahalanya disimpan sama Allah, diberkahi harta kita. Tadi dijelaskan oleh para ulama, sedekah itu manfaatnya apa sih? Membentengi orang yang bersedekah dari keburukan, dari bencana besar yang akan menimpa dirinya, dari keburukan yang akan menimpa dirinya. Sedekah itu menjadikan penyelamat yang insya Allah dengan izin Allah orang yang bersedekah tadi wafatnya nggak dalam keadaan su'il khatimah. Berarti yang butuh sedekah, butuh sesuatu dari sedekah itu kan kita. Maka harusnya kita ketika bersedekah ngasihnya dengan cara yang baik, karena yang terima sedekah kita adalah perantara yang menjadikan kita diselamatkan sama Allah, dijauhkan daripada keburukan. Coba kalau nggak ada orang yang mau menerima sedekah kita, ya kita nggak bisa bersedekah. Makanya sebagian daripada orang-orang saleh, Sayyidina Ali Zainal Abidin kalau tidak salah, atau Imam Ja'far Shadiq, itu kalau ada fakir miskin datang ke rumahnya disambut. Ahlan wa sahlan, disambut, selamat datang. Biman yahmilu zadi ilal akhirah, selamat datang orang yang bawakan bekal saya ke akhirat. Jadi orang yang butuh bantuan tadi justru malah disambut. Kalau kita malah mungkin musir. Sedina Jumat wingi wis teko mrene wis tak kei iki mrene meneh. Kalau beliau malah disambut. Selamat datang duhai orang yang bawakan bekal saya, kurir.
kurir yang bawa bekal saya sampai ke akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau bersedekah tidak diungkit-ungkit. Kalau bersedekah caranya baik, nggak nyakitin hatinya orang yang terima sedekah. Bahkan Sayyidah Aisyah itu kalau nyedekahin orang, mengeluarkan hartanya, fakir miskinnya tadi mendoakan, dibalas sama Sayyidah Aisyah dengan didoakan kembali. Tujuannya apa? Yang mendoakan tadi melakukan kebaikan, dibalas kebaikannya dengan mendoakan supaya sedekahnya tadi masih utuh. Dilakukannya semata-mata karena Allah. Nah, itu orang-orang yang mulia yang tahu betapa besar pahala orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan al-yadul ulya, tangan yang di atas, tangan yang memberi itu lebih afdal, lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di bawah itu berarti orang yang menerima bantuan. Jadi orang yang memberi kepada orang yang membutuhkan itu tentu lebih utama daripada orang yang menerima. Maksudnya apa? Jangan sampai kita jadi minta-minta, tapi jadilah kita yang memberikan. Jangan sampai kita menjadi orang yang minta sedekah, minta bantuan sama orang. Sebisa mungkin kalau bisa kita usaha sendiri, kecuali dalam keadaan darurah. Al-yadul ulya, al-yad al-murtafi'ah fil qadr wal mawdi' haitsu takunu yadul mu'ti 'adatan fawqa yadil akhdhi. Tangan yang di atas itu, tangan yang memberi itu lebih utama daripada tangan yang di bawah, yaitu orang yang menerima pemberian tadi. Wal yadul ulya hiya al-munfiqah, tangan yang di atas itu tangan yang menginfakkan, ai allati tu'ti min fadli amwaliha, yang memberikan kelebihan daripada hartanya, dan muhtajin, untuk orang-orang yang membutuhkan. Wallati tunfiqu wa tu'ti ghairaha, dan juga yang memberikan kepada selainnya. Falaha makanatuha bima tunfiquhu. Wal yadus sufla hiya as-sa'ilah, tangan yang di bawah yaitu orang yang meminta. Wa hiya allati tatlubu as-sadaqah min ghairiha, yaitu yang menerima, yang meminta sedekah kepada selain daripada dirinya. Wa tas'alu hajatahan nas, dan meminta kepada orang lain hajatnya, kebutuhannya. Jadi tangan yang di atas lebih utama daripada tangan yang di bawah. Tapi kita ngerendahkan orang yang minta-minta, ya nggak boleh. Saya lebih utama, justru kita malah jatuhkan diri kita ke yang rendah. Di sini Nabi yuraghib kepada kita, jangan sampai kita jadi yang minta-minta. Kalau bisa kita jadi orang yang memberi. Tapi bukan berarti ketika kita memberi terus kita merendahkan orang yang minta-minta. Oh, dia derajatnya di bawah saya mengamalkan amalan yang lebih afdal daripada dia. Nggak boleh seperti itu. Nah, jadi jangan sampai kita takjub dengan amal kita sendiri. Tapi di sini kita harusnya bisa mengambil ibrah daripada hadis ini. Jadilah kita orang yang memberi. Jangan sampai kita menjadi orang yang meminta, karena yang memberi itu lebih utama daripada yang meminta. Seperti salah seorang yang soleh. Ada satu dulu minas salihin, di masa belajarnya dia jadi santri, keluar berniaga, dia juga pedagang. Kemudian di salah satu jalan dia lihat ada burung yang patah sayapnya, tidak bisa terbang, jatuh di depan matanya. Ditunggu sama dia, burung ini patah sayapnya, nggak bisa terbang. Terus mau cari makan gimana? Sedangkan ini tanah kosong, gersang, nggak ada daun, nggak ada air. Nggak lama dilihat ada burung, turun bawa makanan, ngasih makan yang burung yang sayapnya patah tadi. Maka dia ngelihat kejadian di depan matanya tadi, dia bilang, sudah kalau gitu buat apa saya kerja? Buat apa saya kerja? Burung yang sayapnya patah aja di padang pasir seperti ini aja rezekinya masih dikirim sama Allah. Kalau begitu buat apa saya ikhtiar keluar bawa barang dagangan keliling? Burung aja dijamin rezekinya. Gak keluar, gak pergi, gak terbang, ada yang datang bawa makanan, saya di rumah aja. Akhirnya berhenti gak kerja. Kabar itu didengar sama gurunya. Gurunya datang, ditanya, kau kenapa gak kerja?
Lu saya nih ngeliat burung di padang pasir sayapnya patah jatuh. Logikanya harusnya mati. Ternyata ada burung lain yang datang bawa makanan. Lah kalau begitu buat apa saya harus susah-susah kerja, sudah saya di rumah aja. Maka kata gurunya, kenapa kau malah pilih jadi burung yang patah sayapnya, nunggu bantuan dari orang lain? Kenapa kau nggak milih jadi burung yang kuat, yang datang bawa bantuan kepada orang-orang yang tidak mampu? Diingatkan kalau milih jangan nanggung. Dan kita sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diajarkan untuk berikhtiar, keluar menjemput rezeki kita. Rezekinya manusia maksum, sudah terbagi, tapi kita diperintahkan untuk berikhtiar untuk menjemput rezeki kita, bukan diam di rumah. Nah ini gurunya ngajarkan kepada kita, memang rezekinya manusia sudah dijamin sama Allah Ta'ala, dia nggak akan mati kecuali rezekinya selesai, rezekinya habis. Tapi kenapa kau justru malah memilih jadi burung yang patah sayapnya? Harusnya kau pilih menjadi burung yang bisa terbang, yang kuat, yang bisa memberikan bantuan kepada burung-burung yang lemah tadi. Nah ini ngajarkan kepada kita, jadilah yadul ulya. Kalau punya angan-angan, punya cita-cita, punya keinginan, punya niat, jadilah yang memberi. Nah, itu lebih utama. Dan dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, ayuhan nas, innallaha tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ucapan yang baik diterima, ucapan yang buruk gak diterima sama Allah Ta'ala. Amalan yang baik diterima, amalan yang buruk gak diterima sama Allah Ta'ala. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan Allah memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana Allah perintahkan kepada para rasulnya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhar rasul kulu minat tayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Perintahnya Allah apa? Wahai para rasul, makanlah kalian daripada yang baik-baik. Yang baik itu apa? Yang halal. Dan kemudian beramal solehlah. Diperintahkan untuk makan yang halal, kemudian beramal soleh. Nah para ulama kemudian menjelaskan, berarti makan yang halal yurith, akan mewariskan apa? Seseorang itu bisa beramal soleh. Kalau makanan yang haram diajak beramal soleh susah. Tapi kalau makanan yang halal tadi menjadi energi kekuatan yang akan menghasilkan apa? Dia bisa beramal soleh. Kemudian Allah berfirman untuk orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibatin, makanlah daripada yang baik, yang halal, ma razaqnakum, yang aku rezekikan kepada kalian. Para rasul tadi diperintahkan untuk makan yang halal, kemudian apa? Wa'malu salihah, dan beramal solehlah. Kalau kita habis makan tidur. Kalau para rasul perintahnya Allah apa? Habis makan beramal soleh. Kalau kita habis makan jalan-jalan ngurut-ngurunkan makanan. Habis makan malah selonjor, habis makan malah ngantuk. Harusnya habis makan apa? Wa'malu shalihah. Makanan itu menjadikan energi, gunakan energimu untuk beramal soleh. Bukan berarti manusia nggak boleh selonjor, enggak. Tapi makanan yang kau makan akan menjadikan kekuatan, dan kekuatan itu jadikanlah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsumma dzakara ar-rajula yutilu safar. Kemudian Nabi Muhammad menyebutkan tentang seseorang yang berperjalanan jauh. Safar yang baik, safar yang di dalamnya tidak ada unsur maksiat, apalagi safar untuk ketaatan, perjalanan jauh, itu termasuk daripada kategori orang yang doanya mustajab. Tapi di sini Nabi SAW menjelaskan orang yang perjalanan jauh, asy'ath akbar, badannya penuh dengan debu, rambutnya kusut karena melakukan perjalanan yang jauh. Yamuddu yadaihi ila sama, dan orang ini kemudian mengenadahkan tangannya ke atas langit. Karena kiblat itu doa. Tangannya diangkat ke langit, kemudian dia merengek kepada Allah. Ya Rab, ya Rab. Tapi kata Nabi Muhammad, wa mat'amuhu haram, tapi makanannya haram. Wa masyarabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, dan pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, makanan yang masuk ke dalam tubuhnya itu dari perkara-perkara yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik,
Kata Nabi Muhammad, bagaimana doanya bisa diijabahi sama Allah? Jadi kalau mau doa bisa mau diijabahi sama Allah Ta'ala, tinggalkan makanan yang haram, pakaian yang haram, minuman yang haram. Jangan sampai kita dari kecil ghudhiya bil haram, tumbuh dengan sesuatu yang masuk ke dalam perut kita dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang seperti itu justru menjadikan doa-doanya tidak diijabahi. Tapi kalau jaga, sebagaimana Nabi berkata kepada sahabatnya ketika minta doa supaya jadi orang yang doanya mustajab. Apa kata Nabi Muhammad? Atib mat'amat, perbaiki makananmu. Maksudnya enggak makan kecuali yang halal. Takun mustajabat dakwah, maka engkau akan menjadi orang yang doanya mustajab. Dan ini sedikit daripada hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaannya bersedekah. Kemudian dilanjutkan di sini Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, innal a'mala tabahat. Amal perbuatan manusia itu saling bangga, amalnya ya, bukan orangnya. Amal manusia itu saling berbangga-banggaan. Maka faqalatis sadaqah, amal sedekah itu dia berkata, ana afdalukunna, saya yang lebih utama di antara kalian. Jadi beliau menunjukkan betapa mulianya amalan sedekah di jalan Allah. Jadi kalau amal itu satu dengan yang lainnya saling berbangga-banggaan, bukan orangnya tapi amalnya. Maka sedekah itu berkata, saya yang lebih utama daripada kalian. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz beliau berkata, as-salatu tuballighuka nisfat tariq. Salat itu akan menyampaikanmu kepada setengah perjalanan. Was-saumu yuballighuka babal malik. Dan puasa akan menyampaikan dirimu sampai pintunya raja. Was-sadaqatu, dan sedekah tudkhiluka alaih, sedekah itu akan memasukkanmu ke hadapannya. Jadi kalau diibaratkan orang mau pergi, mau menuju ke tempatnya raja, sholat itu nyampaikan dia sampai setengah perjalanan. Puasa nyampaikan dirinya sampai ke pintunya raja. Sedekah menyampaikanmu sampai masuk berjumpa dengan sang raja. Ini menunjukkan juga keutamaannya bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Luqman Al-Hakim beliau berkata kepada anaknya, idza akhta'ta khati'atan fa'ati sadaqah. Kalau kau melakukan suatu kesalahan, maka tutupilah kesalahan tadi, atau leburkan kesalahanmu tadi dengan apa? Bersedekah. Apalagi sedekah secara sembunyi-sembunyi, memadamkan amarahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Sayyidina Luqman Al-Hakim, kalau kau melakukan kesalahan, fa'ati sadaqatan, maka keluarkan sedekah. Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal beliau berkata, dhillul mu'min yaumal qiyamati sadaqatuhu. Pelindung mukmin atau naungan orang yang beriman di hari kiamat kelak adalah sedekahnya. Sebagaimana tadi disabdakan oleh Rasulullah, 7 golongan yang dapat kenaungan dari Allah Ta'ala. Salah satunya apa? Seseorang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Al-Imam Al-Baihaqi beliau berkata, istanzilu ar-rizqa bis-sadaqah. Turunkan apa? Mintalah turun sedekah, apa? Mintalah turun harta atau rezeki dengan apa? Dengan bersedekah. Maksudnya apa? Orang yang bersedekah itu ya akan melancarkan rezekinya. Orang yang mengeluarkan hartanya, kata Nabi Muhammad, la yanqa mana qasal mal min sadaqah. Harta yang disedekahkan itu tidak berkurang, melainkan bertambah, melainkan bertambah, melainkan bertambah. Tambahnya dengan segala macam berkah, atau dengan ditolak bencana yang harusnya nimpa dirinya. Loh, saya sudah punya duit 1 juta, tak sedekahkan 500 kok nggak nambah-nambah sudah seminggu ini. Nah, bisa jadi harusnya kau di dalam minggu itu mungkin kau tertimpa musibah, kecelakaan, akhirnya apa? Kau harus mengeluarkan 100 juta. Tapi karena sedekahmu kau dijauhkan dari bencana tersebut. Nah, itu kan bertambah. Atau dengan sedekahmu keluargamu diselamatkan sama Allah Ta'ala. Atau dengan sedekahmu kau diberikan kesehatan, kalau sakit kau malah tambah banyak keluar harta. Jadi sedekah itu menambah
justru malah menambah. Bal yazdad itu belum lagi tambah pahala di akhiratnya Allah Ta'ala. Di dunianya saja dapat tambahan, dan di akhiratnya ada pahala yang besar yang akan memberatkan timbangan kebaikannya kelak ketika dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Yahya bin Mu'ad, beliau berkata, ma'arifu habbatan tazinu jibalad dunya illal habbata minas sadaqah. Beliau mengatakan, saya nggak pernah tahu ada satu biji beratnya itu menyamai gunung, seperti biji yang disedekahkan di jalan Allah Ta'ala. Kurma tadi satu biji, kau berikan pahalanya bisa jadi seperti gunung. Kau punya beras sedikit, kau sedekahkan dimakan sama orang, tapi pahalanya bisa melebihi daripada gunung. Nah, ini keutamaan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doanya malaikat itu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah kepada orang-orang yang menginfakkan hartanya itu pengganti. Karena orang yang sedekah mengeluarkan hartanya diganti sama Allah Ta'ala. Wa yaqulul akhar, dan malaikat yang lain berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berilah kepada orang yang bakhil, orang yang kikir, gak mengeluarkan hartanya kerusakan, kehilangan. Jadi orang kalau bersedekah tiap hari didoakan sama malaikat, ya Allah gantilah, ya Allah gantilah. Tapi orang yang kikir, ada orang butuh bantuan dia gak bantu, gak mengeluarkan hartanya, gak mengeluarkan zakatnya, malah didoakan sama malaikat mendapat kerusakan, kehilangan, kebinasaan, wal'iyadu billah. Nah, ini keutamaannya orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, Nabi Muhammad pernah menyembelih seekor kambing, kemudian disisakan untuk dimakan sama Nabi bagian sampilnya, bagian lengannya, bagian sampilnya. Kemudian Nabi tanya, apa yang tersisa? Lainnya suruh nyedekahkan. Apa yang tersisa? Dijawab sama keluarganya, habis ya Rasulullah, nggak ada yang tersisa kecuali sampilnya, kecuali tangannya, lengannya. Kata Nabi Muhammad, enggak. Sama Nabi dibalik, semuanya tersisa kecuali lengannya. Karena yang lain kan disedekahkan, harta yang disedekahkan itu kekal, disimpan sama Allah, semuanya ada. Yang dimakan itu malah yang nggak ada. Jadi beliau ngajarkan kepada keluarganya, apa yang tersisa? Habis ya Rasulullah, sudah kami bagikan semua, hanya tersisa sampilnya aja nih, bagian lengannya nih aja. Kata Nabi, enggak, semuanya tersisa kecuali lengannya. Karena yang lengan dimakan, yang lain disedekahkan, itu yang tersisa, disimpan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin wa lanazziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang disedekahkan ya disimpan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diriwayatkan dari Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ada seseorang, dalam riwayat disebutkan orang ini dari Bani Israel. Dia berkata, la atasaddaqanna bisadaqatin. Saya mau mengeluarkan harta untuk sedekah. Niat dia mau sedekah. Fa kharaja bisadaqatihi. Kemudian dia mengeluarkan sedekahnya. Fa wada'aha fi yadi sarik. Sedekahnya dikasih ke siapa? Ke tangannya pencuri. Jadi niat mau sedekah, keluar sedekahnya malah dikasihkan ke tangannya pencuri. Fa asbahu yatahaddatsun. Maka orang-orang kemudian membicarakan orang tersebut. Sedekah kok sama pencuri? Maka dia hanya berkata, Allahumma lakal hamd, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kemudian dia niat lagi, saya mau mengeluarkan sedekah, dan mengeluarkan sedekahnya diberikan ke tangannya seorang wanita pezina. Orang-orang ngomongkan lagi, dan dia tetap bersyukur kepada Allah, dan dia niat lagi, saya mau sedekah lagi. Besoknya sedekahnya dikeluarkan kepada orang kaya, jatuhnya ke tangannya orang kaya. Yang pertama jatuhnya ke tangannya pencuri, yang kedua jatuhnya di tangan wanita pezina, yang ketiga dijatuhnya di tangannya orang kaya. Dan beliau tetap bersyukur, Allahumma lakal hamd,
ala sarikin wa ala zaniyatin wa ala ghaniyin. Tetap bersyukur walaupun sedekahnya jatuhnya ke tangannya pencuri, jatuhnya ke tangannya wanita pezina. Ya sudah ditentukan semua sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa'utiya faqir. Jadi ada yang datang kepadanya dan berkata, "Amma sadaqatuka ala sarikin." Jadi sedekahnya diterima. Adapun sedekahmu kepada pencuri tadi, fa'ala allahu ayyasta'ifa an sariqatihi. Sedekahmu kepada pencuri tadi bisa jadi akhirnya dia enggak mencuri lagi karena sudah dapat sedekah, dapat bantuan. Bisa jadi pencuri tadi mencuri karena enggak punya. Tapi begitu sudah dapat rezeki dari sedekahmu tadi, dia berhenti dari mencurinya. Adapun wanita pezina bisa jadi dia berzina karena membutuhkan sesuatu. Nah, ketika dia dapat sedekah dari dirimu, maka kebutuhannya tercukupi, dia berhenti daripada perbuatan zinanya. Adapun orang kaya ketika dia nerima bisa jadi itu menjadi nasihat, mengingatkan, nih loh yang miskin aja, yang nggak kaya aja sedekah. Kau yang punya harta kemana selama ini? Kenapa tidak bersedekah? Bisa jadi justru itu malah menegur dirinya. Fala'allahu ya'tabiru fayunfiku mimma a'tahu Allah. Ngambil ibrah, ngambil pelajaran orang kaya tadi, akhirnya dia mengeluarkan hartanya, harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah nek ngurusin omongannya manusia nggak ada berhentinya. Nah, manusia kadang ada yang mencela, manusia kadang ada yang mengkritik. Nah, selagi kita melakukan hal yang benar, tawakal ala Allah. Yang penting punya ilmu, ya amal harus ada ilmunya. Dia punya ilmunya dan sedekahnya dia tadi niatnya memang mengeluarkan sedekah di jalan Allah. Nah, kebetulan orangnya tadi jatuhnya malah ke tangannya sarik, tapi sariknya bisa jadi pencurinya tadi malah taubat. Kalau zaniyahnya bisa jadi malah taubat. Kalau orang kaya justru orang kayanya justru bisa mendapatkan nasihat. Wallahu a'lam, kita nggak pernah tahu rahasia di balik setiap kejadian yang kita alami. Tentunya kita jangan ngeritik orang, atau kita jangan mencela orang. Kita nggak tahu orang itu punya niatan apa. Yang penting kita kalau mau melakukan suatu amalan, amalkan dengan niat yang baik, dengan niat yang tulus. Amalnya itu kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. An Salim bin Abil Ja'ad diriwayatkan ada seorang wanita keluar sama anaknya, kemudian bawa sepotong roti. Anaknya hilang. Dia nyari-nyari ngikutin anaknya di mana. Ternyata anaknya sudah berada di genggamannya serigala. Jadi sudah mau dimakan. Sudah digigit pakaiannya, sudah mau dimakan. Kemudian ada orang minta-minta. Dia bawa roti, ada yang lapar minta dikasihkan. Maka anak tadi yang tadi sudah mau dimakan sama serigala tadi dimuntahkan, dikembalikan. Enggak jadi dimakan. Berkat apa? Berkat sedekahnya. Dalam riwayat juga, dalam athar disebutkan ada seorang wanita jalan sama anaknya bawa sepotong roti juga. Di tengah jalan datang waktu sholat, ibunya sholat. Anaknya dicuri sama pencuri. Nah, zaman dulu nyuri anak dijual jadi budak. Selesai sholat dia bingung, dia nangis kehilangan anaknya. Udah pergi jauh naik kuda orangnya. Di saat dia sedih, dia kebingungan, ada fakir miskin lewat minta roti yang ada di tangannya tadi. Itu bekalnya dia. Dikasihkan dan dia bingung cari anaknya. Enggak lama dari kejauhan dia ngeliat orang naik kuda bawa anaknya, dikembalikan anaknya. Bingung ibunya, loh ini kau sudah ngambil, sudah kau bawa pergi jauh, kok tiba-tiba kau kembalikan? Kata dia apa? Enggak tahu. Sampai di ujung sana, kok saya merasa kesian sama ibunya anak ini, saya pisahkan. Ini biasa mencuri anak loh. Namanya biasa mencuri anak, dijual sebagai budak tuh rasa kesian sudah nggak ada, sudah biasa melakukan itu. Tapi di saat itu tiba-tiba dia merasa kesian. Akhirnya balik ke ibunya, dibalikkan. Berkat apa? Berkat sedekahnya, sepotong roti jadi menyelamatkan. Makanya para ulama tadi mengatakan sedekah itu menjadi benteng antara dirimu dengan keburukan. Sayyidina Abu Hurairah pernah dimintain doa sama orang. Doakan, saya ini bingung, anak saya berlayar naik kapal, saya takut kenapa-kenapa. Mau nggak saya kasih amalan yang lebih mustajab dari doa saya? Tawadhu'nya beliau. Dan memang amalan ini mustajab. Apa? Sedekah. Dan minta sama Allah dari sedekahmu supaya anakmu diselamatkan sama Allah Ta'ala. Niatkan sedekahmu agar Allah menyelamatkan anakmu. Anaknya diselamatkan sama Allah Ta'ala.
Jadi sedekah ini betul-betul manfaatnya banyak. Bisa menjadi tameng yang menjauhkan seseorang daripada keburukan atau perkara-perkara yang tidak baik yang bisa menimpa dirinya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu suatu ketika didatengin sama seseorang. Di pintunya minta bantuan. Akhirnya Sayyidina Ali bilang kepada putranya Hasan, Al-Hasan, Hasan, kau pergi ke ibumu. Tadi saya ninggalkan uang 6 dirham sama ibumu, suruh bawa ke sini. Sayyidina Hasan ke sana. Kemudian balik lagi ke Sayyidina Ali, kata ibu dari 6 dirham tadi supaya buat beli tepung, buat makannya keluarga. Enggak seberapa. Tadi kan ditinggalkan buat beli belanja, beli tepung. Kata Sayyidina Ali, rezekinya manusia di tangan Allah, ini sudah ada yang butuh dulu, bawa sini 6 dirham. Diberikan 6 dirham kepada fakir miskin tadi. Padahal itu makan untuk keluarganya. Gak lama beliau terus keluar dari rumahnya. Ada orang bawa kuda, ada orang bawa ba'ir, bawa onta. Ditanya sama Sayyidina Ali, ini onta mau kau jual? Ya, saya mau jual. Berapa? Jadi Sayyidina Ali ngelihat, tapi beliau nggak punya uang. Tapi tanya sama orang yang mau jual onta, berapa kau mau beli, mau jual ini? Dia bilang saya mau jual 140 dirham. Kata Sayyidina Ali, kalau begitu saya beli 140 dirham, saya beli ontanya. Tapi tolong kasih waktu saya 8 hari, saya bayarnya 8 hari lagi. Jadi saya utangin dulu. Kata yang jual sudah ambil 140 dirham, deal. Bayarnya 8 hari lagi. Dibawa pulang sama Sayyidina Ali, diikat di depan rumahnya. Beliau mau masuk, ada orang lewat. Ini ontanya siapa? Onta saya. Apa mau dijual? Ya saya mau jual. Berapa? 200 dirham. Ya sudah kalau begitu saya beli. Kasih uangnya, ontanya diambil. Sayyidina Ali langsung cari orang yang punya onta tadi, yang diutangin 8 hari. Dibayar langsung cash 140 dirham. Dan beliau dapat berapa? Dapat 60 dirham. Langsung diberikan kepada istrinya. Ini tadi 6 dirham saya ambil, baliknya 60 dirham. Ini adalah pembuktian daripada sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man jaa'a bil hasanati", barang siapa yang melakukan suatu kebaikan, maka diganjarnya sama Allah 10 kali lipat. Tadi mengeluarkan hartanya berapa? 6 dirham, dibalikkannya sama Allah berapa? 60 dirham. Man jaa'a bil hasanah falahu asyru amsaluha. Ini orang kalau sudah yakin sama Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala, ya, sama niatnya semata-mata karena Allah, enggak akan disia-siakan perjuangannya. Harta yang dikeluarkan tadi enggak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kekikiran, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menggunakan harta kita di jalan Allah, membantu orang yang tidak mampu, bisa menafkahi keluarga kita, diberikan rezeki yang baik, yang banyak, yang berlimpah, tapi rezeki yang bisa menjadikan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اعرف الحمد للحق واسلك معهم في طريق التقى من حيث ساروا فسعد حنوضه كل بدفاعهم بعد من قد رآهم أو رأى من رآهم أو تعلم بهم دائم ولازم في لهم
فالنماء لا تغفل من هباتي أتاهم تدعى عليهم بالرضا تتبعهم يا لهم قوم يرضى ربنا من رضاهم فسفي ما سعوا واشرب قومهم على يعبد ربك مثل ما قال حباهم والتمس من مددهم واستفد من نداهم فإن فيما سعوا خير الورى مقتداهم ودعاهم إلى ربهم شيئا بلاهم باتباع وحب حقق الله رجاهم يا هلاهم بحب المصطفى يا هلاهم رب بلغني آمالي بجاهه كما هم رب بلغني آمالي بجاهه كما هم والصلاة على خير الورى مصطفاهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاتحة من يدك قبول تمام كل شر معمر صلاح شام ظاهرا باطنا دافعة كل شر جاري وتن كل خير أن الله يفتح علينا عليكم فتوى العارفين فكنكم في الدين علمناكم التعويل وسكنكم صغير سبيل ويجعلكم علماء يا صلحا نجبا ويختم أعمارنا بالحسنى وراض أنا في خير وفي وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا ورب لنا بديننا ما للفطر يوم وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترضيه ولا فعلا كرما وارزقنا حلالا دائما واخلا يا علما نهضى بالخير ونبى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واكرم بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا ووفى بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى أصحاب المصابيح الغرى اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف
بالمعروف بالإحسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمن من زوال الإيمان لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان يا قديم يا الإحسان قديم الإحسان كم لك علينا من كم إحسان لك علينا من إحسان إحسانك القديم إحسانك القدير يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا رحيم يا يا رحمن رحيم يا رحمن يا غفور يا يا غفار غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصلى الله على سيدنا